Untuk selanjutnya, ketika 3 file data PostDH kita sudah muncul, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian Polyres. Untuk pembentukan file Polyres sendiri, kita bisa klik kanan bagian desain data, kemudian di desain file dan masukkan nama Polyres. Selanjutnya kita akan gabungkan ketiga data post A1 ini, indicated, infrared, dan measure di dalam Polyres. Selanjutnya melalui cara dengan Polyres ini kita editkan layer, kita ketik Polyres dan klik OK. Oke, selanjutnya jika sudah hijau, jika sudah nyala editnya, kita masuk ke bagian shift, kita tekan shift dan blok sampai menyentuh semuanya. Selanjutnya kita pilih bagian edit, kemudian copy, dan kemudian duplikat. Klik OK. Selanjutnya jika sudah, ketiga data posting DH itu kita matikan. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian draw, polygon, dan donut. Untuk di sini kita klik 2 kali, dan selanjutnya kita lanjut lagi dari tengah ke bagian dalam 2 kali. Kemudian jika sudah, kita matikan bagian editnya. Selanjutnya bagian luar kita delete. Kemudian bagian tengahnya juga kita delete. Oke, jika sudah, untuk di bagian dalam kita bisa masukkan warna melalui Polyres. Kembali kita nyalakan kembali editnya. Selanjutnya kita edit fill pattern. Dan kita bisa menyesuaikan bentuknya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Dan selanjutnya kita bisa menyesuaikan warnanya. Untuk yang kedua ini kita bikin di warna hijau. Dan yang untuk yang dalam kita bisa gantikan modelnya di warna biru, dan di bagian luar kita masuk ke sisi terluar dan kita klik pola yang sama namun dengan warna baik. Untuk warnanya mungkin seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa masuk, kita bikin data baru. Di sini kita menggabungkan bagian file data IOP dan cropland yang kita gunakan.
Jika sudah, kita masukkan data IUP sama data cropland seluruhannya di besok. Kemudian kita bisa klik shift, edit, copy dan duplikat. Oke, dan selanjutnya bagian IUP dan cukup B-nya sudah bisa kita matikan, dan bagian IUP serta croplandnya sudah terbentuk. Kita bisa matikan editnya. Baik, untuk selanjutnya kita gabungkan batas IUP dan juga cropland. Yang kita ambil adalah basic crop. Oke, untuk sebelumnya kita klik shift lalu blok semua, dan kemudian kita sebelumnya di bagian cropland kita klik edit, klik kanan edit. Jika editnya sudah nyala, kita klik shift dan kita blok semua, kemudian klik edit, copy dan duplikat. Oke kan, dan kita matikan bagian subscope dan juga view-nya. Dan selanjutnya di bagian view-nya kita klik edit, convert to line. Dan sini kita lihat formatnya sudah berubah menjadi line. Baik, untuk selanjutnya kita klik draw line, kemudian kita tekan pada bagian ujungnya dengan menekan bagian S. Selanjutnya kita konekkan antara draw line yang sudah kita bikin dengan cropland hingga menjadi satu warna. Selanjutnya kita masuk ke edit, kemudian kita pilih break, kemudian dipilih bagian line yang akan dihapus. Kemudian dikonekkan bagian batas IUP sama cropland-nya.
Selanjutnya kita pergi ke edit dan pilih convert to polygon. Di sini kita lihat sudah berubah menjadi polygon. Baik, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke reserve. Di bagian desain data, kita klik kanan, new design file, dan masukkan reserve A1. Oke. Dan reserve. Oke, selanjutnya kita klik edit layer, kita masukkan layer A1. Oke, selanjutnya yang kita aktifkan adalah data dari poly A1. Baik, untuk selanjutnya di bagian poly A1 kita aktifkan, dan juga di bagian if cropline yang sudah kita gabungkan kita aktifkan lagi. Selanjutnya kita nyalakan edit dari reserve. Oke, ketika editnya sudah nyala, kita masuk ke bagian, kita tekan shift, kemudian kita blok. Selanjutnya kita klik edit dan convert to polygon, dan selanjutnya kita matikan, kita ikat. Klik OK. Selanjutnya kita matikan poly1 dan cropline. Kemudian kita tekan shift, kembali blok lagi, kembali ke edit, dan kita masuk ke convert to polygon. Selanjutnya kita masuk ke edit, kita masuk ke area limit dan masuk ke clipboard. Kita klik delete offset, dan oke. Ini adalah hasil sumber daya yang kita crop dengan menggunakan batas iup dan cropline untuk bagian A1, dan dilakukan hal yang sama di bagian A, A2, dan SIM B. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke estimasi sumber daya, yang dimana untuk langkah pertamanya kita masuk ke bagian reserve. Selanjutnya kita pilih sampel, kemudian kita pilih polygons. Kita masukkan skema dan model tipenya.
Selanjutnya di design file kita masukkan polyres. Selanjutnya kita ketik eh, 3 polygon name, measured, indicated, dan infrared. Kemudian kita pick di masing-masing zonanya dengan cara di bagian elemen ID, di bagian tabelnya kita klik kanan dan eh, pilih pick, kemudian diklik di bagian masing-masing bagiannya. Selanjutnya di bagian input surface, di bagian top surface kita panggil data topo tree, dan di bagian bottom surface kita panggil data A1 floor. Di bagian table file kita ketik res underscore A1, dan di polygon column kita eh, pilih, kita biarkan saja di bagian block name. Selanjutnya di bagian setup atau control kita centang di bagian volume, plan area, top area, true thickness, dan vertical thickness. Di bagian sampling kita centang di bagian accumulate dan use centroid. Kemudian untuk di bagian uh, sample type kita pilih area dengan densitas 25 dalam satuan square meter. Kemudian kita pilih di bagian cut or fill column, itu kita pilih bagian cut fill. Jika sudah di bagian setup, selanjutnya kita masuk ke bagian interval. Di bagian interval kita masukkan, di sini kita pilih A1, dan di sini kita masukkan rumusnya di bagian selection expression. Selanjutnya di bagian jika sudah dimasukkan rumusnya, kita bisa langsung kita apply-kan. Kemudian kita oke. Selanjutnya untuk di langkah selanjutnya kita masuk ke tabel MXL. MXL, kemudian kita klik kanan dan pilih new MXL. Selanjutnya kita ketik true underscore tick, dan di bagian expression kita masukkan rumus ini. Kemudian kita bisa langsung kan. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita masuk ke reserve, kemudian kita pilih reformat sample, kemudian kita pilih interval, skema dan model tipenya kita masukkan kembali, dan di bagian reserve table kita masukkan res underscore A1. Kemudian di bagian table file di bagian output kita ketik res underscore A1 underscore ref. Selanjutnya kita masuk ke reporting. Di bagian reporting kita centang sesuai dengan yang sudah tampil. Selanjutnya masuk ke bagian other. Kita centang juga. Kemudian kita langsung apply-kan dan klikkan. Oke. Jika sudah, kita bisa lihat di bagian Landscape Explorer. Kemudian kita bisa lihat di bagian table, dan di bagian generic kita lihat ada res underscore A1 dan res underscore A1 underscore ref sudah muncul. Selanjutnya untuk di bagian ini kita bisa klik kanan dan kita bisa ekspor. Kita pilih bagian Excel. Nah, untuk selanjutnya kita pilih di bagian kolom, yaitu nama bagian table apa saja yang ingin ditampilkan. Di sini ada bagian yang pertama name, kedua ada interval, ketiga total volume, keempat intro thickness, yang kelima interval volume, dan selanjutnya total burden volume, dan selanjutnya kita kasih penambahan tabel kosong untuk memastikan semua data sudah terinput.
Selanjutnya di bagian output kita ketik saja res underscore A1 dan di bagian output header kita kasih centang untuk memperjelas di bagian di masing-masing table yang sudah terinput nantinya. Selanjutnya bisa kita apply-kan dan kita oke-kan. Oke, jika sudah tampil hijau seperti ini, kita bisa kembali ke data Mindscape tersebut. Terus kita cari bagian Excel-nya. Nah, di sini sudah muncul. Di sini sudah menunjukkan bahwa data yang sudah kita olah tadi sudah tampil di bagian interval, total volume, introtik, intervolume, dan total burden volume. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dari data tabel yang sudah kita peroleh, kita masuk ke perhitungannya, di mana untuk ada beberapa faktor yang masuk ke perhitungan kita. Yang pertama ada faktor perolehan batu bara, kemudian ada coal recover, coal uncover, area, coal loss, dilution fall, coal to-ness, total waste, total estimasi coal resources, dan total estimasi waste. Untuk yang pertama kita masuk ke perhitungan faktor perolehan batu bara atau faktor REDGE kita singkat, yang dimana untuk rumusnya sendiri di sini kita bisa bikinkan bahwa nilai faktor REDGE-nya adalah satu semua, yang berarti nilai volume batubara yang kita hitung itu bisa ditambang semua. Selanjutnya kita masuk ke coal recover. Untuk di bagian coal recover merupakan perhitungan dari interval volume dikalikan dengan faktor REDGE yang tadi. Mungkin langsung saja kita masukkan itu di sini adalah kali dengan oke. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan coal uncover. Coal uncover adalah hitungan batubara yang tidak terambil, yaitu melalui rumusnya adalah interval volume dikurang dengan coal recover. Baik, untuk nilai coal uncover sendiri ini adalah 0 semua dikarenakan faktor REDGE-nya yang satu, yang dengan anggapan bahwa nilai batu bara yang diperoleh itu betul-betul sesuai dengan nilai interval volume batu bara tersebut. Jadi dalam artian bahwa nilai batu bara yang diketahui itu mampu ditambang semua, sehingga tidak ada batu bara tersisa atau yang ditinggal. Selanjutnya kita masuk ke area. Untuk perhitungan area sendiri merupakan dari interval volume yang kita ketahui dibagi dengan introtik. Interval volume bagi dengan introtik. Baik, untuk di bagian value sendiri gagal dimasukkan dikarenakan data nilai introtiknya tidak ada. Dan di sini mungkin bisa kita
Selanjutnya kita bisa masuk saja langsung ke call loss. Call loss sendiri merupakan nilai volume batubara yang hilang. Untuk perhitungannya di sini bisa kita lihat dengan perkalian dari faktor H dikali dengan luas area dikali dengan 0,3. 0,3 merupakan anggapan dari ketebalan yang dianggap hilang dari roof, total dari ketebalan batubara yang dianggap hilang dari roof serta dari floor-nya. Oke, jika sudah, sekarang masuk ke bagian dilution full, volume dilusi, yang dimana untuk dilution full sendiri merupakan volume batubara kotor. Dengan perhitungan faktor H dikali dengan luas area yang diperoleh dikali dengan 0,1. 0,1 adalah anggapan dari 0,1 meter merupakan jenis batubara pengotor. Sehingga kita masukkan di perhitungan dilution volumenya adalah 0,1. Dan kita enterkan dan kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan coldness. Untuk perhitungan coldness sendiri kita bisa masukkan nilai cold recover dikurang dengan cold loss atau nilai batubara yang hilang tadi dikali dengan 1,3. 1,3 merupakan anggapan nilai densitas batubara. Kemudian ditambah dengan nilai dilution full yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita kali dengan 1,8. Kemudian langsung saja kita enterkan dan kita tarik. Oke. Selanjutnya untuk perhitungan total waste. Total waste merupakan volume bukan batubara akhir. Dengan perhitungan ini total burden volume ditambah dengan cold recover tambah dengan cold loss dikurang dengan dilution volume. Kemudian di bawah. Oke, selanjutnya masuk ke total estimasi cold resources. Total estimasi cold resources